bersama kami pemateri yaitu Mbak Leli Tri Agustina. Beliau dulunya di PKIM FHI Wadah sebagai Kabid Bidang Kader dan di PCIM Jasma Akindi sebagai Bidang Kader dan sekarang sebagai instruktur media di DIY. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait IMM. Nah, sebelum untuk lebih lanjut, kita harus memahami terkait sejarah kelahiran IMM, atribut IMM dari masa ke masa, dan IMM dalam konteks kekinian. Nah, untuk yang awalnya terkait kelahiran IMM. Nah, IMM terbentuk pada 14 Maret 1964 yang mempunyai tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakal mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin dari Mbak Laili bisa memaparkan atau menjelaskan terkait kelahiran IMM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman yang menontonnya pagi, selamat pagi ya, dan lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berbahagia banget pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman IMM FHI, terutama teman-teman kader baru angkatan 2020 ya? Iya, 2020 ya. Selamat datang di IMM FHI Wade. Nah, karena kemarin teman-teman udah membahas mungkin kalau yang belum pernah kenal Muhammadiyah udah dikenal Muhammadiyah kemarin, yang sudah kenal Muhammadiyah makin kenal banget kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman yang belum kenal sama sekali dengan IMM, kita hari ini sharing-sharing tentang IMM. Ya walaupun nanti teman-teman jangan hanya mengandalkan podcast ini aja gitu ya. Tapi teman-teman tambahkan referensi yang lain, ada buku-buku yang sudah ada di IMM, termasuk para penggerak ataupun kader terdahulu yang sudah menerbitkan banyak buku. Ini ada Kelahiran yang Dipersoalkan, ada Genealogi Kaum Merah, dan lain sebagainya. Nah, nanti pun saya akan mengutip beberapa dari situ, tapi nggak semuanya. Nanti mungkin bisa diperdalam ya kalau di teman-teman di FGD-nya masing-masing. Oke, teman-teman. Berbicara tentang IMM, pasti kita tidak akan lupa tentang jas merah ya. Kalau salah satu presiden kita ngomong jangan jas merah, jangan sekali melupakan sejarah gitu ya. Nah, begitupun dengan IMM, saya rasa kalaupun sekarang bagaimana sih IMM itu kayak gitu, dan sampai sekarang dari masa kekinian kayak gitu. Nah, saya rasa dengan kita melihat sejarah di IMM lebih tepatnya gitu ya, kita akan kembali menemukan giroh untuk bisa berjuang di IMM kayak gitu. Termasuk kalau teman-teman melihat bagaimana sih tingkat spiritualitas di IMM, tingkat religiusitas dan tingkat apalagi kompetensi intelektualitas dan humanitas ya. Nah, itu semuanya ada di IMM. Ada istilah trikompetensi dasar, ada trilogi kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita akan belajar bersama bagaimana sih IMM itu ada. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Imamwati Ajeng ya. IMM itu ada sejak tanggal secara resmi ya, tanggal 14 Maret 1964 ya. Nah, itu perjalanannya lumayan banyak banget, butuh perjuangannya luar biasa dari para penggerak yang ada di IMM terutama ya. Dan ada kesalahpahaman juga ada gitu ya. Sehingga ada buku yang judulnya Kelahiran yang Dipersoalkan. Itu merupakan judul yang bertanda tanya besar banget kayak gitu bagi para penggerak terdahulu, dan sampai sekarang pun sepertinya masih menjadi gonjang-ganjing kalau menurut saya gitu ya. Karena ya mungkin ada beberapa pihak yang tidak setuju kayak gitu. Nah, saya sambil nyontek ya di sini, saya sudah bikin rangkumannya gitu ya. Sebenarnya banyak sekali faktor, ada secara sederhana di dalam bukunya Genealogi Kaum Merah itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam ataupun dari tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Itu dimulai sejak bahwasanya Muhammadiyah itu perlu penggerak yang memang dia punya basic cendekiawan yang mumpuni kayak gitu. Nah, basic cendekiawan itu didapatkan dari mahasiswa tentunya.
Nah, pada saat itu belum ada PTM nih, belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk UAD itu belum ada gitu ya. Di mana-mana pun belum ada, di Indonesia belum ada. Nah, sejak itu yang sudah ada ortomnya, ya memang termasuk ortom ya. Di samping ortom-ortom yang lain, ada Nasyidul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah. Nah, pada saat itu sudah ada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyidul Aisyah. Nah, para penggeraknya ataupun ayahanda kita di Muhammadiyah itu dulu mungkin sudah cukup di NA ataupun Pemuda Muhammadiyah kayak gitu. Itu sebelum ada perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Nah, setelah berkembangnya waktu pada Muktamar ke-25 Muhammadiyah, pada saat itu ketuanya itu Kiai Haji Hisham. Nanti bisa dicari ya, pimpinan Kiai Haji Hisham pada Muktamar yang ke-25 itu mengusulkan bagaimana nih kalau Muhammadiyah punya perguruan tinggi Muhammadiyah kayak gitu. Karena belum ada Muhammadiyah punya perguruan tinggi. Nah, sejak dicetuskan adanya itu para aktivis ataupun penggerak yang ada di NA ataupun Pemuda Muhammadiyah itu kayak bergerak mempunyai keinginan yang sama untuk bisa menghasilkan cendekiawan yang ada di perguruan tinggi kayak gitu. Nah, pada saat yang bersamaan juga ternyata ada himpunan mahasiswa Islam pada tahun 1947. Nah, pada saat itu ternyata yang bergabung di HMI itu bukan hanya di luar Muhammadiyah, tapi ternyata ada kader Muhammadiyah yang bergabung di HMI. Jadi sudah tidak heran gitu ya kalau sampai sekarang IMM dan HMI itu ada sangkut pautnya, ya seperti saudara kayak gitu. Kalau disebut IMM itu anaknya Muhammadiyah, tapi kalau HMI itu ponakannya katanya. Ponakan kalau dalam buku Genealogi Kaum Merah disebut sama Pak Farid Fatoni. Buku ini buku kelahiran yang dipersoalkan. Itu disebutkan bahwasanya HMI itu ponakannya Muhammadiyah dan kalau IMM itu anaknya Muhammadiyah kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, terus pada tanggal 18 November tahun 1955 Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya pada Muktamar ke-1 Pemuda Muhammadiyah itu mengusulkan di sana itu menginisiasi untuk mengadakan perkumpulan para pelajar, para mahasiswa yang bercendekiawan itu untuk dikumpulkan dalam satu forum kayak gitu. Kan perlu organisasi untuk menggerakkan suatu cita-cita gitu kan. Nah, pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah itu dicetuskan untuk mengumpulkan itu. Nah, tercetuslah. Jadi pertama itu mengusulkan pada pada ketika pimpinan Ketua Muhammadiyah Pak Badawi, Ahmad Badawi. Nah, pada saat itu tidak langsung di ACC untuk mendirikan IMM kayak gitu. Tapi perlu proses yang lama dan ternyata tidak lama kemudian karena memang Muhammadiyah perlu adanya organisasi. Nah, kan PTM sudah ada tuh. Perguruan tinggi Muhammadiyah sudah ada. Nah, makanya perlu ada organisasi untuk mengumpulkan para kader-kader Muhammadiyah yang ada di perguruan tinggi. Nah, Muhammadiyah pun ataupun ayahanda yang ada di PP Muhammadiyah ini memandang sangat perlu kayak gitu. Nah, sehingga usulan dari para pemuda Muhammadiyah pada muktamar pada saat itu diterima. Sehingga pada tanggal 14 Maret 1964 itu resmi didirikan IMM. Nah, itu ditunjuk beberapa formatur dari usulan Pak Jasman Al-Kindi, itu merupakan penggerak utama dari IMM ya, kelahiran IMM. Nah, tadi kan ada seletukan kalau misalkan kelahiran IMM itu adalah ketika HMI akan dibubarkan kayak gitu. Ada isu-isu ketika ternyata IMM ada itu untuk menampung orang-orang HMI yang akan dibubarkan kayak gitu. Kenapa HMI akan dibubarkan? Karena pada saat itu Partai Komunis Indonesia ya PKI pada saat itu masih menjamur di Indonesia. Nah, pada saat yang bersamaan ada penggerak Partai PKI itu kayak menunggangi di HMI kayak gitu. Sehingga memang dari pemerintah ini akan dibubarkan HMI kayak gitu. Sebenarnya kalau dalam buku yang ada di sini IMM ada itu untuk menyelamatkan sebenarnya ya.
ada itu untuk menyelamatkan HMI sebenarnya kayak gitu. Sehingga pada saat itu HMI tidak jadi dibubarkan kayak gitu, tidak jadi dibubarkan. Nah, sehingga memang pada saat itu para pengurus HMI itu juga pengurus Muhammadiyah juga, ada pengurus IMM juga. Jadi kadang kalau ya saudara sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perselisihan antara HMI dan IMM gitu ya, coba kita lihat sejarahnya dulu gimana kayak gitu. Itu jadi apa ya, kita bisa memberikan giroh yang baru, semangat yang baru kayak gitu untuk bisa berproses lagi di IMM kayak gitu. Sebenarnya banyak lagi sih faktor-faktor, ya itu faktor yang internal ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih dalam gitu ya terkait dengan sejarah IMM. Oh ya, tadi sudah dijelaskan terkait internal kelahiran IMM. Nah, kalau untuk terkait eksternal gimana ya Mbak? Apakah ada terkait kelahiran IMM dalam eksternal? Oke Mbak. Oke. Ya, faktornya banyak banget gitu ya. Iya. Faktor-faktornya termasuk ada faktor yang dari luar kayak gitu. Iya, Kalau dari luar. Muhammadiyah lahir memang ada faktor-faktor dulu kan di Kauman masih banyak praktek TBC ya, tahayul bid'ah khurafat di daerah Kauman. Nah, begitupun dengan kelahiran IMM. Ada faktor-faktor yang berasal dari luar ataupun eksternal itu yang sangat berdampak dengan pola pikir dan ranah gerak IMM pada saat itu. Nah, sampai sekarang pun itu menjadi apa ya, gerak langkah yang harus selalu diperjuangkan. Nah, yang pertama itu ada sama TBC. TBC itu masih menyebar dan masih mengakar, tahayul bid'ah khurafat ya. Jadi kepercayaan dengan benda-benda, dengan nenek moyang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi masih sangat kental dengan ritual agama yang tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Sehingga IMM ini sebagai selaku pelaku cendekiawan gitu ya, bagaimana untuk bisa menumpas kebodohan kayak gitu, itu bagaimana bisa berperan dalam masyarakat untuk bisa menumpas TBC itu. Nah, yang kedua ada faktor taklid buta gitu ya, mengikuti suatu ajaran ataupun tuntunan, tapi tidak didasarkan pada tabayun untuk bisa mencari kebenarannya seperti apa kayak gitu. Jadi hanya mengikuti kiai, hanya mengikuti pimpinan kayak gitu. Itu masih banyak kejadian pada saat itu yang membuat IMM itu tergerak bagaimana kita harus bisa mengubah pola pikir pada saat itu pemuda-pemuda kayak gitu ataupun mahasiswa ataupun cendekiawan agar bisa kembali kepada ajaran yang memang kebenaran kayak gitu, bukan hanya ikut-ikutan kiai, hanya ikut-ikutan pimpinan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu masih banyaknya kebodohan, kemiskinan dan kemunduran lah. Jadi kan pada saat itu masih banyak penjajahan kan, masih dalam pemerintahan kolonial kayak gitu. Jadi masih kental banget bagaimana efek dari kolonial itu menjajah di bumi kita kayak gitu. Itu pun sangat berdampak pada pola pikir manusia pada saat itu, sehingga kebodohan gitu, pendidikan belum merata. Nah, itu bagaimana yang berusaha agar pribumi ataupun orang-orang di sekitar kita itu bisa merdeka dalam hal pemikiran ataupun dalam pendidikan kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir adalah ancaman komunistik kayak gitu. Masih walaupun PKI pada saat itu sudah dibubarkan, tapi masih ada akar-akar. Biasanya kan kalau atasnya ditumpas masih ada mengakar gitu kan. Nah, itu sebenarnya menjadi keresahan. Itu akan bisa menghancurkan bangsa Indonesia sendiri kalau misalkan komunis masih tetap ada kayak gitu. Nah, IMM berperan pada saat itu resah dengan adanya partai-partai komunis yang masih ada di Indonesia kayak gitu. Nah, sehingga dalam menurut tokoh Haji Rosad Saleh gitu ya, dalam bukunya Genealogi Kaum Merah, dalam ini bukunya ya, disebutkan bahwasanya IMM itu terlahir, ini secara kesimpulannya, IMM itu terlahir bukan hanya karena HMI akan dibubarkan ya, tapi IMM lahir itu karena mempunyai cita-cita sejati yang diinginkan oleh Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah menginginkan adanya penggerak-penggerak yang mempunyai intelektual yang mumpuni dalam bidang studinya masing-masing ya.
karena Muhammadiyah pun juga berpikir maju gitu ya, bagaimana bisa mempersiapkan kader-kader besok mendatang gitu ya, dengan bisa mempersiapkan SDM dari sekarang, yaitu IMM dipersiapkan untuk itu, untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan dengan bekal ilmu ataupun pengetahuan yang harus sudah dibekali sejak di mahasiswa kayak gitu. Nah, tokoh yang lain di bukunya Kelahiran yang Dipersoalkan di sini, di bukunya Pak Farid Fatoni, beliau tuh menyebutkan bahwasanya kelahiran IMM ini adalah sebuah keharusan. Ya, keharusan kenapa harus gitu ya? Karena pada saat itu mau tidak mau gitu ya. Karena sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah, PTM sudah menyebar, bukan hanya di satu pusat saja, tapi sudah seluruh Indonesia ada, dan itu merupakan peluang yang sangat besar kayak gitu ketika Muhammadiyah bisa menggerakkan para pemuda ataupun pemudi di IMM gitu ya, kalau sebutan di Imawan dan Imawati gitu ya, untuk bisa berkontribusi di Muhammadiyah khususnya ya, sebagai kader persyarikatan umat dan kader bangsa kayak gitu. Dan kalau secara tekstualnya seperti ini ya, kelahiran IMM itu merupakan kebutuhan Muhammadiyah kayak gitu untuk memenuhi cita-citanya yang menuntut waktu dan zaman ya, karena memang Muhammadiyah berpikir maju sehingga perlu adanya regenerasi kepemimpinan kayak gitu, sehingga perlunya IMM untuk bisa mempersiapkan itu kayak gitu. Itu secara eksternalnya kayak gitu, dan secara keseluruhan tadi. Oh iya. Ya, mungkin begitu teman-teman Imawan Imawati. Nah, terkait kelahiran IMM. Nah, untuk selanjutnya, terkait filosofi dan makna atribut IMM. Mungkin ini ada. Oh iya, benar. Ini. Ya, mungkin bisa menjadi gambar. Nah, apa maknanya itu? Ada bunga, ada tanda IMM warna merah, putih, dan lain-lain. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat benar sih ya, pengen tahu bagaimana sejarahnya gitu ya. Ya, logonya juga bisa representatif dari apa sih cita-cita dari IMM itu kayak gitu. Kenapa harus simbolnya kayak gini? Kenapa IMM harus berjuang kayak gitu? Itu memang sudah tertera dalam simbolnya gitu. Nanti mungkin bisa dimasukkan simbolnya ya di video kayak gitu kan. Sebenarnya saya pun sudah ada di sini tuh setiap ininya maknanya apa kayak gitu. Nanti bisa saya share ya. Kalau teman-teman bisa melihat ini, ada banyak banget filosofi warna juga. Iya, benar. Kuning, merah, hitam gitu ya. Terus kenapa di sini ada sudut 1 2 3 4 5. Terus di sini tuh nanti harusnya ada ini melati, maknanya apa gitu ya. Ini bermakna semuanya gitu kan. Kalau dari atribut kan yang kita pakai ya. Ini kan merupakan logo, lambang gitu kan. Ya kalau yang kita pakai kan biasanya IMM identik dengan jas merah gitu ya. Jas perjuangan bagaimana seorang mahasiswa memperjuangkan keadilan. Kan katanya mahasiswa adalah agent of change gitu ya. Bagaimana bisa menyalurkan aspirasi dari rakyat agar bisa tersampaikan pada pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang seharusnya memberikan perubahan untuk rakyatnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau logo IMM ini merah ya, jelas ya, berani ya. Merah berani, putih itu kesucian. Terus saya sambil nyontek nggak apa-apa ya. Takut salah menyampaikan. Dan hitam ini adalah hitam ketabahan ataupun ketegaran kayak gitu. Terus di sini ada melati atau kuncup melati gitu ya. Artinya adalah kader muda Muhammadiyah. Kita kan maksudnya masih muda dan girohnya masih semangat, masih tinggi kayak gitu. Dan itu pun ditunjukkan dengan kuncup merah yang ada di sini kayak gitu. Nah, setelah itu ada tangkai. Ini sebenarnya di sini ada tangkai 6. Nanti bisa dilihat simbol yang baru ya. Tangkai di sini ada 6, itu melambangkan ada rukun iman ya. Terus ini 5 rukun Islam kayak gitu. Jadi memang ya fastabiqul khairat di sini semboyannya IMM ya. Artinya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang menjadi slogan ataupun semboyan dari IMM ya, fastabiqul khairat. Terus kenapa di sini lancip, teman-teman? Nah, ini nih.
ini yang sebenarnya menjadi simbol identitas kita kayak gitu, karena IMM itu terlahir bukan karena alasan apapun gitu, tapi karena memang kecendekiawanan yang kita miliki, dan itu memang harapan dari Muhammadiyah ataupun dari bangsa ini untuk bisa menghasilkan kader ataupun para penggerak yang bisa berpikir gitu kan. Kalau sekarang kan banyak pemuda ataupun saya pernah nih ada kasus disampaikan kasus korupsi itu ternyata lebih banyak dilakukan oleh para lulusan sarjana kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kritikan yang sangat pedas banget gitu ya. Nah, seorang yang berilmu, yang pintar ataupun punya basic keilmuan gitu ya, tapi ternyata dia akhlaknya tidak baik kayak gitu. Nah, di MM teman-teman di sini ada trikompetensi dasar, ada trilogi. Nah, bagaimana kita bisa seimbang antara ketiganya? Religiusitas, intelektualitas dan humanitas kayak gitu. Trilogi dan trikompetensi ya. Itu yang bagaimana kita bisa bertindak sebagai seorang mahasiswa yang intelek, yang cendekiawan ini, dan bagaimana bisa berjuang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Oke, ini adalah bentuk dari pena gitu ya, pena lancip gitu ya. Dan keseluruhan ini adalah kayak seperti perisai. Perisai ini melambangkan keseriusan dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nah, di sini juga ada pita. Pita di sini melambangkan kegembiraan kayak gitu. Jadi di samping IMM itu berjuang dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tapi IMM punya sisi kegembiraan kayak gitu. Jadi tidak sepanang terus hidupnya gitu, tapi kita juga punya sisi senang-senang, kegembiraan, memikirkan bagaimana sih kita bisa bahagia untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain kayak gitu ya. Nah, di sini ada pita yang menggulung. Pita yang menggulung itu artinya kebulatan tekad kayak gitu. Tekad IMM sudah bulat, sudah yakin, sudah sangat yakin kayak gitu, dilambangkan dengan pita yang menggulung di ujungnya ini kayak gitu. Jadi secara garis besar keseluruhan lambang IMM ini terdiri dari perisai yang berbentuk lancip sehingga disimbolkan dengan pena. Terus terdiri dari 3 warna dasar, ada hitam, merah, kuning, dan di sisinya di sini ada putih yang melambangkan kesucian gitu ya. Dilengkapi dengan melati yang masih menguncup gitu ya. Artinya kita masih muda dan punya semangat yang tinggi seharusnya kayak gitu ya. Terus ada sinar, ada 5 sinar, di sini ada kelopak yang 6 jumlahnya. Terus tulisannya fastabiqul khairat gitu ya. Artinya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus diakhiri dengan lambang ataupun tulisan IMM, ini adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya kalau dimaknai secara serius mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa kalau misalkan kita ingin menggali lagi gitu ya. Kalau kehilangan spirit perjuangan di IMM, coba kita lihat dari logo yang ada di IMM kayak gitu. Nanti bisa dilihatkan ya. Oke. Iya Mbak. Itu kan terkait filosofi lambang IMM ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan terkait kelahiran IMM ya. Nah, mungkin perjuangan IMM dari masa ke masa itu gimana ya Mbak? Oke, itu juga udah dibahas di dalam bukunya Pak Markus ini ya, di Genealogi Kaum Merah. Di sini disebutkan juga bagaimana perkembangan ataupun perjuangan IMM teman-teman dari dulu ketika sebelum diresmikan tanggal 14 Maret itu tahun 1964 sampai sekarang gitu ya. Nanti ada kaitannya juga bagaimana IMM sekarang ada. Nah, dari awal adanya IMM ada beberapa fase. Kalau di sini disebutkan itu ada 4 fase teman-teman. Ada 4 fase perkembangan IMM dari masa ke masa. Yang pertama adalah fase pembentukan. Nah, fase pembentukan ataupun konsolidasi ini merupakan awal sebelum ada lahirnya IMM. Di situ terjadi perjuangan ataupun ya seperti IMM bukan lahir dia berjuang untuk bisa melahirkan dirinya sendiri, tapi bisa bergolak dengan eksternal kayak ada partai komunis dengan pihak lain gitu ya. Itu merupakan fase atau part dari pembentukan tersebut kayak gitu. Bagaimana IMM bisa
settle dengan dirinya sendiri untuk bisa melahirkan adanya IMM kayak gitu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Dan yang kedua adalah fase tantangan atau kebangkitan dan peralihan. Nah, kalau di sini fase yang kedua itu adalah fase ketika sudah lahir IMM itu tanggal 14 Maret. Nah, pasti kan belum stabil gitu ya. Nah, itu masa-masa pemulihan, masa-masa kebangkitan ya. Bagaimana IMM bisa memunculkan visi misi, bagaimana perjuangannya itu harus dimulai gitu ya. Itu merupakan fase-fase tantangan ini. Kan pasti kalau organisasi baru muncul gitu ya, pasti banyak banget cobaannya, banyak banget rintangannya ya. Itu yang dirasakan oleh IMM pada saat itu juga kayak gitu. Terus yang ketiga, dan pada saat itu pun yang tadi, ini nih, yang ketiga itu fase sebelum reformasi mendekati reformasi, pre-reformasi ataupun sampai reformasi. Nah, masa ini sebenarnya sulit juga karena bergesekan dengan pemerintahan pada saat itu ya. Jadi bagaimana IMM bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat, kan pada saat itu masih ada kebodohan, masih banyak ketertinggalan gitu ya. Nah, bagaimana IMM bisa menyampaikan aspirasi dari orang-orang di sekitar, dari rakyat bisa sampai ke pemerintahan, itu merupakan masa-masa reformasi gitu kan. Sehingga pada saat itu kan ada penggulingan presiden gitu ya. Itu ya mahasiswa kan berperan juga gitu ya. Mahasiswa berperan dan termasuk mungkin IMM pada saat itu juga berperan dalam yang penurunan tadi presiden tadi kayak gitu. Pak Soekarno atau Soeharto? Soeharto ya. Pak Soeharto. Ya yang diturunkan kayak gitu, itu merupakan ya pergulingan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga ini pasca reformasi dan mungkin sampai sekarang gitu ya. Kalau dalam buku ini tuh dijelaskan, belum diperbaharui mungkin ya, ini hanya fase pasca reformasi. Nah, di sini kan reformasi sudah lewat ya. Bagaimana IMM bisa stabil lagi untuk bisa melangkahkan perjuangan cita-citanya kayak gitu. Ya dimulai untuk bisa menyebarkan IMM ke seluruh daerah, terutama yang ada di perguruan tinggi. Ya kan harapannya perguruan tinggi Muhammadiyah harus ada IMM-nya kayak gitu pada saat itu gitu ya. Dan terbukti ya sampai sekarang seluruh PTM itu pasti ada IMM-nya, dan termasuk itu capaian yang sangat luar biasa juga sih. Perguruan tinggi negeri swasta non Muhammadiyah juga ada IMM-nya kayak gitu ya. Itu capaian yang pasca reformasi dan sampai sekarang ya, kalau bisa diteruskan dalam fase perkembangan kayak gitu sih kalau fase-fasenya. Nanti lanjut sampai yang kekinian. Iya. Nah, kalau kekinian sebenarnya nyambung juga sih. Bagaimana IMM itu sekarang pasti sangat berbeda banget ya. Kalau dulu itu belum mikir bagaimana bisa menginternasionalisasikan IMM ya, karena memang ayahanda kita ataupun di Muhammadiyah kan memang sudah ada gerakan internasional kayak gitu ya. Nah, bagaimana IMM ini juga harus turut serta untuk bisa menyongsong gitu ya, mewujudkan cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri ya, sesuai dengan tujuan kita ya, mengusahakan ya. Memang IMM itu ya tugasnya adalah berusaha, jadi mengusahakan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah ya, sesuai dengan apa yang kita punya kayak gitu. Dan kalau dilihat sekarang bukan hanya tingkatan regional saja ataupun hanya di Indonesia saja, tapi internasional juga sudah menjadi fokus dari saudara ataupun kakanda kita ataupun senior-senior kita yang ada di Dewan Pimpinan Pusat kayak gitu, untuk bisa bagaimana bisa memperkenalkan IMM di kancah internasional kayak gitu. Di samping itu, selain gerakan internasionalisasi IMM, juga ada gerakan mungkin banyak ya, bagaimana bisa dalam perekonomian gitu ya. IMM juga sudah ada badan usaha milik ikatan ya, BU, Bumi IMM. Nah, itu sebenarnya merupakan langkah yang luar biasa juga. Bagaimana IMM bisa mandiri secara finansial kayak gitu, bisa memutarkan pendapatan, bisa
memberdayakan orang lain gitu kan, melalui pemberdayaan yang ada di ekonomi itu kayak gitu. Nah termasuk yang lain lagi juga dalam hal intelektualitas kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya terbatas pada ilmu-ilmu tertentu saja. Nah sekarang media informasi, teknologi sudah semakin luas gitu ya. IMM ataupun kader IMM sudah sangat bisa untuk bisa mengakses segala media dan segala informasi. Nah itu juga salah satu keuntungan juga untuk IMM kayak gitu. Oke, sebenarnya masih banyak bidang-bidang yang itu menjadi fokusnya IMM gitu ya, dan itu menjadi langkah pembaharuan yang ada di IMM yang mengikuti di Muhammadiyah kan selalu melakukan pembaharuan kayak gitu. Begitupun di IMM di bidang-bidang tertentu kayak misalkan seni budaya gitu kan. IMM yang dulunya mungkin hanya fokus dalam beberapa bidang saja, tapi sekarang sudah bisa fokus ke seni budaya. Bahwasanya seni budaya itu juga merupakan aset dan kalau dulu kan sunan untuk menyebarkan luaskan Islam kan melalui budaya ya. Iya. Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, dan itu pun bisa menjadi alat dakwah kita kayak gitu sebagai IMM yang mempunyai basic ataupun bakat di seni budaya gitu ya. Jadi bisa diperkembangkan di situ. Terus yang selanjutnya bidang kesehatan, bidang pendidikan gitu ya. Kesehatan ya semakin kesini kan semakin banyak beragam bidang-bidang yang ada gitu ya. Yang dulu hanya bidang perkaderan, organisasi gitu ya. Dan sekarang masih sudah banyak lingkungan hidup gitu ya, lingkungan hidup, terus kesehatan, terus apalagi Imawati gitu ya, yang dulu mungkin dulu belum dibahas banget tentang gender gitu ya, tapi sekarang IMM sudah semakin merdeka, bahwasanya perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti Imawan gitu ya. Imawati mempunyai hak yang sama seperti Imawan kayak gitu, sehingga perlu adanya kesetaraan dalam perjuangan di dalam IMM kayak gitu ya. Terus bidang kesehatan pasti kan sudah banyak fokus kader-kader yang ada di studi di kesehatan. Nah perlunya juga pemberdayaan di bidang kesehatan gitu ya. Pemberdayaan yang lain itu juga sekarang kan banyak kader yang udah punya usaha sendiri gitu ya, ataupun bisa memberdayakan di daerahnya masing-masing gitu ya. Itu merupakan capaian yang sangat luar biasa. Bahwasanya IMM bukan hanya fokus pada ranah intelektual saja, tapi dalam bentuk aksi nyata di dalam masyarakat. Itu memang yang diwujudkan dalam tujuan Muhammadiyah juga untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, IMM bisa mewujudkan dalam hal pemberdayaan tadi, bisa terjun di masyarakat, kayak gitu. Ya, itu ya teman-teman Imamati terkait IMM mungkin dari kelahiran, atribut IMM perjuangan dari masa ke masa, dan perjuangan IMM masa terkini. Nah, itulah bahwasanya kita sebagai kader IMM memegang atau berpegang teguh terkait trilogi dan trikompetensi ya, terkait kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Nah, mungkin. Nah, apa sih harapan Mbak Laili untuk kader IMM FAI WAD ini? Untuk IMM ke depan ya. Pergerakannya atau seperti apa perjuangannya yang ingin dicapai lah gitu. Tadi saya belum nyampein tentang sedikit ya sejarah IMM FAI gitu ya. Biar kita makin greget juga di IMM FAI itu perjuangannya nggak tiba-tiba ada kayak gitu. Tapi dulu teman-teman, dulu belum ada prodi PAI, dulu belum ada prodi perbankan syariah. Dulu baru ada tafsir hadis sama bahasa sastra Arab, dan itu pun jumlahnya bisa dihitung jari. Kalau dilihat di Amongorogo gitu kan, itu hanya beberapa baris aja gitu kan, warna hijau, hanya beberapa baris aja, dan itu dijuluki fakultas minoritas kayak gitu. Nah, tapi sekarang teman-teman, dulu yang namanya IMM, dulu namanya IMM FTDI ya, Fakultas Tarbiyah Dirasat Islamiyah. Tapi kalau sekarang sudah berubah karena sudah ada perbankan syariah sama pendidikan agama Islam, jadi namanya IMM Fakultas Agama Islam kayak gitu.
Jadi teman-teman, perjuangan IMM itu tidak mudah, terutama di teman-teman IMM FAI kayak gitu yang dulu masih SDM-nya sedikit sampai sekarang sudah beribu-ribu gitu ya. Harusnya teman-teman bisa lebih bangga dan semangat kayak gitu untuk bisa berjuang bersama-sama, karena IMM adalah jalan yang tepat untuk bisa berproses di FAI dan UAD secara keseluruhan. Kalau harapannya pasti teman-teman, karena teman-teman baru belajar ataupun yang sudah paham tentang IMM ataupun Muhammadiyah, terus sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan merasa angkuh ataupun besar kepala atau besar hati gitu ya, sama-sama saling berjuang kayak gitu. Dan ketika teman-teman kehilangan semangat untuk berada di IMM, kita kaji lagi tentang sejarah IMM. Bahwasanya IMM itu lahir atas dasar semangat dan perjuangan yang sejati kayak gitu. Oke. Ini Mbak terakhir Mbak. Mungkin dari closing statement dari Mbak Laili. Closing statement ya, apa ya, secara garis besar, ketika kita ingin menggali sebuah organisasi, kita lihat bagaimana latar belakangnya, cita-cita yang dilahirkan ketika dulu, baru kita harus melihat sejarahnya kayak gitu ya. Dan ketika kita salah jalan, coba kita balik lagi ke sejarahnya seperti apa. Jadi kita bisa kembali ke koridor yang semestinya kayak gitu, sesuai dengan kaidah yang dulu pernah IMM munculkan kayak gitu. Jadi teman-teman tetap harus bisa belajar tentang sejarah IMM, tadi tentang atributnya sudah ya, logo-logonya kayak gitu kan, ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa kayak gitu, untuk bisa kita maknai dalam kehidupan kita di IMM khususnya kayak gitu Ya, oke. Itulah ya teman-teman Imawan Imawati. Nah, untuk lebih lanjut memahami terkait sejarah dan lain-lain sebagainya perjuangan IMM, mungkin ya teman-teman bisa membaca buku ya, membaca buku terkait kelahiran yang dipersoalkan dan lain-lain. Masih banyak kok, ada sekitar 6 buku IMM. Nah, mungkin nanti bisa dibeli atau bisa dipinjam, dan ada pun PDF-nya ya Mbak. Nah, mungkin Iya, teman-teman bisa dibaca untuk lebih mengetahui lagi, untuk menambah giroh perjuangan di IMM. Nah, mungkin itu aja Mbak. Oke, saya tutup dulu ya. Oke. Oke teman-teman, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, jangan jadikan ini sumber utama, cari sumber yang lain, karena saya pasti juga menyampaikan ada yang salah. Jadi tetap cari kebenaran di luar sana, termasuk membaca buku yang sudah pasti gitu ya, sumber tertulisnya kayak gitu. Dari saya akhiri, banyak kurang saya mohon maaf. Menolak untuk bangkit melawan, maju bersama IMM atau mati demi Islam. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa kita sharing-sharing ya Mbak, terkait IMM. Nah, mungkin saya tutup ya. Mungkin ada kata-kata yang salah dari saya, dan kelebihan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektualitas, abadi perjuangan. Billahi taufiq wa hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.